Ustadz Abdul Somad merupakan seorang pendakwah dan ulama Indonesia yang sering mengulas berbagai macam persoalan agama khususnya kajian ilmu hadis dan ilmu fikih. Selain itu, ia banyak membahas tentang nasionalisme dan berbagai masalah terkini yang sedang menjadi pembahasan hangat di kalangan masyarakat. Bagi kalian yang penasaran dengan sosok dan biodata lengkap Ustadz Abdul Somad, simak hingga selesai video ini. Sudah pada subscribe belum? Bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe dulu ya. Jangan lupa nyalakan loncengnya juga biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Profil singkat Ustadz Abdul Somad. Nama, Ustadz Abdul Somad, LC, MA. Lahir, Silolama, Asahan, Sumatera Utara, tanggal 18 Mei tahun 1977. Riwayat pendidikan, SD Al-Wasliyah, tamat 1990. EMS Mualimin Al-Wasliyah Medan, tamat 1993. Madrasah Aliyah Nurul Falah, Air Molek, Inhu, tamat 1996. S1 Al-Azhar, Mesir. S2 Dar Al-Hadith Al-Hasaniyah Institute, Kerajaan Maroko, 2008. Kehidupan pribadi dan pendidikan Ustadz Abdul Somad. Ustadz dengan nama lengkap Abdul Somad Batubara, LC, D, E, S, A. Lahir pada tanggal 18 Mei tahun 1977 di Silolama, Asahan, Sumatera Utara. Ia merupakan ulama besar yang mempunyai garis keturunan Melayu dan Batak. Darah Batak tersebut berasal dari sang ayah dan Melayu dari sang ibu. Sejak duduk di bangku sekolah dasar, Ustadz Abdul Somad dididik melalui sekolah yang berbasis pada tahfiz Al-Quran. Setelah lulus dari SD Al-Wasliyah Medan pada tahun 1990, Ustadz Abdul Somad melanjutkan pendidikannya ke MTS Mualimin Al-Wasliyah Medan. Setelah lulus dari EMS pada tahun 1993, Ustadz Abdul Somad melanjutkan pendidikan ke pesantren Darul Arafah Deli Serdang, Sumatera Utara selama 1 tahun. Kemudian pada tahun 1994, Ustadz Abdul Somad pindah ke Riau untuk melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Nurul Falah, Air Molek, Indragiri Hulu dan menyelesaikannya pada tahun 1996. Pada tahun 1996 hingga 1998, Ustadz Abdul Somad kuliah di UIN Suska Riau. Pada tahun 1998, Ustadz Abdul Somad merupakan salah satu dari 100 orang yang menerima beasiswa yang dibuka oleh pemerintah Mesir untuk orang Indonesia belajar di Universitas Al-Azhar. Ia mengalahkan ratusan orang yang mengikuti tes untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Abdul Somad mendapatkan gelar LC-nya dalam waktu 3 tahun 10 bulan. Kemudian pada tahun 2004, Kerajaan Maroko menyediakan 15 beasiswa bagi pendidikan S2 di Institut Dar Al-Hadith Al-Hasaniyah yang setiap tahunnya hanya menerima 20 orang murid dengan rincian 15 orang Maroko dan 5 orang asing. Abdul Somad pun terpilih untuk masuk dalam kuota penerimaan 5 orang asing tersebut. Ustadz Abdul Somad menyelesaikan pendidikan S2-nya dalam waktu 1 tahun 11 bulan. Nama Ustadz Abdul Somad dikenal publik karena ilmu dan kelugasannya memberikan penjelasan dalam menyampaikan dakwah yang disiarkan melalui saluran YouTube. Kajian-kajiannya yang tajam dan menarik membuat banyak orang suka dengan tausiahnya. Ulasan yang cerdas dan lugas, ditambah dengan keahlian dalam merangkai kata yang menjadi sebuah retorika dakwah, membuat ceramah Ustadz Abdul Somad begitu mudah dicerna dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan masyarakat. Kamis, tapi tingkah lakunya banyak menyakitkan suami. Ini yang nulis pasti laki-laki. Seperti suara menengking, "Alam!" Suami bicara sepatah, istri 10. Suami belum habis bicara, istri sudah motong. Istri apa ini? Saya istrinya tak saya bahas, suaminya dulu saya bahas. Ini golongan laki takut bini. Dari awal dah salah setting ini. Payah memperbaikinya tengah jalan. Maka
Makanya dari awal tuh harus jelas. Kalian anak-anak muda, sebelum menikah kalian harus jelas MOU-nya itu. Oh, my darling, my dear, kau kalau patuh sama aku kita nikah. Tapi kalau kau tak mau, bunga-bunga setangkai, kumbang bukan seekor, apakah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Jangan kau sangka dia perempuan satu-satunya. Jangan kaulah satu-satunya. Kalau kau tak menerima aku, dunia ini akan hampa. Oh, buah hati belayan jiwa. Pret! Ini contohnya, mengeluh juga akhirnya kan? Banyak dari ceramah Ustadz Abdul Somad yang mengulas berbagai macam persoalan agama dan bukan itu saja, ceramah Ustadz Abdul Somad juga banyak membahas mengenai masalah-masalah terkini, nasionalisme dan berbagai masalah lainnya yang sedang menjadi pembahasan hangat atau viral di kalangan masyarakat. Riwayat pengabdian Ustadz Abdul Somad. Setelah lulus dari Dar Al-Hadith Al-Hasaniyah Institute, Maroko, Ustadz Abdul Somad hingga saat ini aktif mengabdikan diri ke berbagai lembaga, seperti dosen bahasa Arab di Pusat Bahasa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dosen tafsir dan hadits di kelas internasional Fakultas Usuluddin UIN Suska Riau, dosen agama Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Yayasan Mazmur Pekanbaru, anggota MUI Provinsi Riau, Komisi Pengkajian dan Keorganisasian tahun 2009 sampai tahun 2014. Anggota Badan Amil Zakat Provinsi Riau, Komisi Pengembangan tahun 2009 sampai tahun 2014. Sekretaris Lembaga Batsul Masail Nahdlatul Ulama Provinsi Riau tahun 2009 sampai tahun 2014. Demikian artikel tentang biografi dan profil lengkap Ustadz Abdul Somad, LC. MA Pendakwah dan Ulama Indonesia. Semoga bermanfaat dan jangan lupa ikuti postingan kami berikutnya. Tanya-tanyalah kepada datuk-datuk orang-orang tua abu-abu alim ulama yang jam terbangnya sudah macam pilot Sukhoi 5.000 jam ke atas. Dengarkan petata petitif mereka. Kalian yang mau menikah, sebelum menikah tanya dulu. Jangan dicukupkan tausiah nikah Ustaz. Kadang Ustaz itu pun diundang ceramah jam 8, nasihat pernikahannya jam 1. Ustaz besok datang jam 8-nya. Iyalah Ustaz pun datang. Datang jam 8 rupanya pantun burung ke burung sampai jam 9. Burung merbah, burung merpati, burung balam dan burung. Burung-burung apa? Sejam habis. Habis burung buah pula. Buah semangka, buah kenari, buah kenanga, buah keduduk. Habis 1 jam. Ustaz pun dah risau dah. Kapan ini? Habis itu jam 12 baru akad. Macet-macet pula. Aku dikatakan. Disiram pakai air sumur baru lancar. Udahlah 1:30 barulah. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah nikah yang akan disampaikan Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Langsung baca. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Awak memberi tausiah, apa nganten itu bukan dengar ceramah Ustaz. Asiklah berselfie. Bukan begitu cara kalian mau menikah. Buatkan dulu kursus pernikahan. Buatkan perdanya pada PR. Buatkan perbubnya Pak Bupati. Kabupaten Aceh Tamiang. Anak lajang, anak gadis sebelum menikah agar jangan terjadi macam ini. Ini kan kasihan kita tengok suami. Belum cakap habis dah dipotong. Satu kata lo pop. Lama-lama sakit jantung, stroke mati. Kasihan kita. Nanti lama-lama keluar Komisi Perlindungan Laki-laki. Maka untuk menghindari jangan lagi ada pertanyaan macam ini, dibuatkanlah namanya kursus perkahwinan. Kalau di Malaysia memang ada orang yang tak lulus kursus perkawinan tak boleh nikah. Maka buat kursus perkawinan 12 SKS, 1 materi, saya nanti datang ngasih pengajian. Semoga Ustaz senantiasa tetap dalam lindungan Allah. Amin. Satu golongan masyarakat hidup mewah. Sumber penghasilannya sawit dan getah. Bininya 4, uang melimpah. Haji berulang disertai umrah. Mantap. Zikirnya kuat, tasbih pun pada, amalnya banyak serta ibadah, berkorban lembu, kambing pun rebah, tapi terhadap yatim miskin dipandang mata sebelah. Apakah orang seperti ini dikatakan sebagai ahli surga? Fazalikal ladzi yad'ul
Mereka yang mendustakan agama bukan pecandu narkoba, bukan pezina, tapi yang tak peduli kepada anak yatim. Duitnya banyak, pergi ke Makkah, tapi gaji tukang panennya, gaji tukang berondolnya, gaji tukang pupuknya, gaji tukang masaknya, perlu keringat orang dia makan. Ittaqu zulma, jauhlah perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena perbuatan zalim akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Sekecil apapun perbuatan zalim, kau akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Tukang panenmu, tukang setrikamu, pembantumu, supirmu, sekuritimu, kalau kau tahan gajinya, maka kata Nabi, utul ajira ajrahu qabla an yajiffa 'alaquhu, bayar upahnya sebelum kering keringatnya. Maka ibu balik dari sini, sediakan tisu. Asal nampak keringatnya, bayar. Maksudnya gajinya jangan ditahan. Dia menggali paret jam 7 pagi, kita pulang jam 7 malam, dia masih juga lagi menggali paret. Gajinya cuma 50.000, ditahan, dipegang. Duitmu belum bisa gajian, padahal duit itu dibawa, diputar, dibawa ke Makkah umrah, menangis di pintu Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik, wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur, zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Ingat, tak bisa menolong engkau di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat aurat lawan jenis maupun sejenis haram hukumnya. Jika tidak langsung, umpamanya di TV nonton bola, di gadget bagaimana Pak Ustaz? Jangan melihat aurat, karena itu yang dilihat bukan aurat langsung tak langsungnya, tapi yang dilihat adalah efeknya. Efek dari yang langsung tak langsung sama, membangkitkan gharizah insting seksual, membangkitkan hawa nafsu. Maka jangan menengok aurat laki-laki, perempuan. Laki-laki auratnya dari pusat sampai lutut. Makanya saya kalau sudah nengok laki-laki lutut terbuka, udahlah lutut terbuka, hitam berkudis pula. Mohon dijelaskan Ustaz agar Allah tak berpaling dari kami karena kemaksiatan kami. Semoga Ustaz selalu diberkahi, diberi amalan-amalan Ustaz, begitu pula kami. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.